Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang lagi di sini. Kita lanjutkan bahasan ringan kita mengenal aneka jenis uang yang pernah ada dan beredar di negara kita ya. Ini adalah hari ke-7 ya. Ini adalah hari Senin. Jadi sudah sepekan kita melaksanakan dari kita melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri ya. 1 Syawal 1426 Hijriah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terus bisa meningkatkan ketakwaan kita. Amin. Teman-teman banyak yang berkomentar dan bertanya di kolom komentar ya tentang menjual uang kuno gitu ya, menjual kuno. Yang pertama, saya berharap teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya tentang step atau langkah ya sebelum kita memulai untuk penjualan kuno. Seperti kita memahami atau mampu mengidentifikasi uang kuno kita, gradingnya ya atau kondisi uangnya, kemudian termasuk kita bisa melakukan atau sudah melakukan riset atau harga pasaran ya. Mohon teman-teman jangan termakan oleh hoax bahwa harga uang kuno itu fantastis. Ya memang ada yang harganya mahal ya, tapi tentu itu uangnya yang sangat langka ya, yang bahkan mungkin kayak kita itu jangankan untuk memegang, melihatnya aja yang aslinya belum pernah gitu ya. Ya kecuali kita melihat gambarnya dan itu pun ada di buku katalog. Jadi pelajarilah harganya, yang sebenarnya itu berapa sih harganya gitu, biar kita nggak termakan berita-berita atau konten-konten yang kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini mohon maaf teman-teman ya, teman-teman mau percaya kepada saya silakan, ataupun tidak juga tidak mengapa ya. Jadi cuman silakanlah teman-teman pelajari, kalau memang di lokasi teman-teman ada orang-orang yang bergelut di dunia uang kuno dan biar realistis ya, silakan tanya tentang harga pasaran, kondisi uang dan sebagainya. Begitu. Oh iya, kita kembali kepada siapa kita menjual uang kuno ya. Menjual uang kuno itu yang paling memungkinkan pertama kita kepada kolektor ya, baik itu kolektor yang sudah lama, kolektor besar ya, atau ke kolektor yang masih baru ya. Jadi mungkin saja item atau uang kuno yang kita punya itu ada yang mereka butuhkan gitu kan. Meskipun ya kolektor biasanya kalau apalagi yang besar ya, koleksinya biasanya akan lebih banyak. Tapi siapa tahu uang kita itu ada keunikan ya, misalkan kayak nomor cantik ya, misprint ya, salah cetak atau salah potong ya, uang error gitu. Biasanya kolektor juga suka dengan uang-uang tersebut kayak gitu. Atau kalau ternyata koleksi kita adalah koleksi yang biasa saja ya, teman-teman bisa juga jual kepada yang kolektor masih baru, yang kemungkinannya itu koleksinya belum banyak ya. Jadi mungkin saja item yang kita miliki itu mereka butuhkan. Dan lagi-lagi kita butuh pengetahuan yang seperti saya jelaskan ya, kondisi uang itu ya. Tapi kalau enaknya kalau jualan langsung itu ya, kalau kita ketemu dengan kolektor itu mereka sudah bisa menilai kondisi uang kita, keadaan uang kita. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lebih banyak kayak gitu. Nah penting lagi kalau kita tahu harga pasaran kan jadi enak ya, kita tahu kondisinya begitu, harga yang pasnya berapa gitu. Kalau ada sepakati dengan kolektor itu ya bisa terjadi transaksi jual beli gitu. Yang kedua, kalau memungkinkan lagi di teman-teman itu ada pedagang uang kuno. Nah ini juga penting, salah satu yang bisa untuk menampung koleksi uang kuno kita. Ya meski tentunya kalau pedagang itu harga yang dia terima ya, dia akan membeli itu di bawah harga pasaran. Dan ini wajar karena dia kan untuk menjual lagi ya, dia mencari untung itu kan, biasanya dia akan di bawah pasaran biar bisa dipasarkan sesuai harga pasaran sehingga dia mendapatkan laba dari sana. Tapi ada keuntungannya kalau sama pedagang, biasanya membelinya itu cukup banyak karena dia kan untuk dijual kembali ya, jadi dia memerlukan stok item ya, seperti itu. Nah teman-teman, itu kalau memungkinkan di teman-teman ada kolektor maupun pedagang uang kuno. Bagaimana kalau ternyata di lingkungan teman-teman tidak ada, atau kalaupun ada itu jauh gitu ya, memerlukan effort yang lebih, butuh waktu, butuh biaya, butuh banyak hal gitu kan. Yang paling kemudian kita sarankan adalah kita menjualnya melalui online, melalui media sosial misalkan,
Facebook, Instagram, ya. Teman-teman tinggal foto dengan baik, ya, uangnya foto dengan baik, kondisinya, lalu kemudian dideskripsikan, uang anu, jenis anu tahun sekian, kondisinya bagaimana. Nah, kemudian tentukan harga. Nah, tentukan harga ini kita peroleh dari hasil riset harga. Berapa harga uang ini di pasaran, gitu, ya, biar uang kita laku kan, harus bersaing dong harganya, gitu kan, dengan pedagang-pedagang lain, gitu. Kita jangan, ya mohon maaf teman-teman, jangan termakan hoax tentang berita-berita yang bahwa uang kuno ini harganya sekian, harganya sekian. Kita perlu cari tahu, ya. Kita perlu mengklarifikasinya sendiri, melihat di lapangan berapa sebenarnya harga uang kuno ini. Berikutnya, kita juga bisa menjualnya melalui marketplace, ya. Marketplace kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa menjual melalui sana. Tinggal teman-teman ikuti bagaimana teknisnya bergabung menjadi seller di sana, ya, menjadi pedagang di sana. Lagi-lagi sama, kita foto dengan baik uangnya, dengan jelas, bahkan ya kalau ada lakukan sebagainya lipatan, kita bisa lakukan foto dengan baik. Kemudian kita deskripsikan dengan baik, ya, dengan jelas. Kenapa penting deskripsi ini? Supaya nggak terjadi sengketa nih. Ya, kalau kita sudah mendeskripsikan dengan baik, ya, kemudian pembeli tahu nih barang yang akan dia terima seperti apa kondisinya, itu insya Allah tidak akan terjadi masalah. Tapi kalau kita kurang mendeskripsikannya, kemudian pembeli merasa kecewa, ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dideskripsikan, mungkin akan terjadi masalah, ya, antara penjual dan pembeli, akan terjadi sengketa nih. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya pengetahuan tentang dasar, ya, tentang ciri-ciri, tentang keadaan, tentang kondisi, itu penting. Kenapa? Nah, ini bermanfaat ketika kita menjualnya secara online. Kalau tadi offline kan gampang, pembeli langsung bisa menilai sendiri, ya. Tapi kalau online, kita yang menilai, kita yang menjelaskan kepada calon pembeli supaya mereka paham yang akan mereka terima itu seperti apa. Itu menghindari terjadinya konflik. Berikutnya juga termasuk apa? Menerapkan harga. Kalau kita tidak tahu harga pasaran, ya, atau kita mendapat berita-berita yang berhembus-hembus gitu yang kurang jelas, ya sulit teman-teman, gitu, ya, sulit. Tapi kalau kita tahu harga pasarannya berapa, kita bisa mencantumkan harga yang ada di jualan kita itu bersaing dengan pedagang lain, seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada hal-hal yang mau diskusikan, ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng, ya. Saya juga sama masih belajar. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak dan selalu mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.